Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali rasanya di pagi hari ini saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai Anda langsung dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Boleh kita beri aplaus untuk kita semua yang telah hadir di pagi hari ini? Pemirsa, di pagi hari ini saya dan Lapan juga membawa kabar gembira karena karya anak bangsa, yakni satelit Lapan A2 siap diluncurkan dari orbitnya. Dan hari ini tepatnya tanggal 28 September 2015 kita akan menyaksikan bersama-sama nantinya, yakni Lapan A2 ini akan menuju tempat orbitnya. Dan bagaimana manfaat serta inovasi ke depannya, karena setelah dilepas oleh Presiden Joko Widodo, yakni tepatnya tanggal 3 September 2015, kini satelit Lapan A2 siap menuju ke orbitnya. Boleh kita beri aplaus untuk karya anak bangsa yang sangat luar biasa. Nah, untuk membahas sebenarnya apa yang melatar belakangi hadirnya satelit Lapan A2 yang merupakan karya bangsa Indonesia, terutama para anak-anak dan juga para inovator yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan langsung saja berkenalan dengan narasumber untuk berbincang-bincang bersama kita di kesempatan kali ini, yakni telah hadir Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, yakni Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Jamal, hari ini kita membawa kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana ini sebuah karya anak bangsa segera diluncurkan ke orbitnya? Ya, jadi ini satelit Lapan A2 ini menjadi lompatan bagi bangsa Indonesia khususnya, bahwa kita menguasai teknologi satelit ini. Kita membuat sendiri oleh engineer-engineer Lapan dan menggunakan fasilitas Lapan. Memang saat ini kita masih menggunakan roket peluncur dari India, tapi suatu saat nanti kita harus bisa meluncurkan dari bumi Indonesia sendiri. Baik, jadi ini langkah awal yang sangat baik sekali, iya, Pak Jamal iya. ya. Jadi intinya bahwa kita ingin membangun kemandirian dalam teknologi satelit, dan kita tahu bahwa teknologi satelit itu menjadi satu teknologi yang sekarang sudah mewarnai kehidupan modern, tidak bisa ditinggalkan lagi. Teknologi informasi dan teknologi antariksa itu sudah menjadi bagian kehidupan modern, bukan lagi lingkup negara, bukan lagi lingkup perusahaan, tapi sudah pada sampai lingkup individu. Baik, jadi artinya lingkup individu ini yang menjadi latar belakang utama begitu ya Pak, bagaimana Lapan A2 ini dikembangkan kemudian juga diinovasikan sebagai manfaat untuk Indonesia lebih luas. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, karena selain Pak Jamal juga telah hadir bersama saya di pagi hari ini, yakni Bapak Hakim Sattar selaku Presiden Amatir Satelit Indonesia. Apa kabar? Baik, bagaimana dengan hadirnya satelit Lapan A2 ini, terutama bagi pengembangan sistem jangkauan informasi di Indonesia saat ini? Bapak melihatnya seperti apa? Ya, alhamdulillah dengan kemajuan yang cukup pesat yang dilakukan Lapan dan Orari ini, bahwa A2 itu membawa beberapa sistem, diantaranya namanya APRS, yang kita bisa menaruh nanti stasiun bumi kecil di pulau terluar di Indonesia, sehingga kita tahu, seluruh dunia pun akan tahu bahwa itu pulau adalah milik kita. Jadi tidak seperti yang lalu-lalu diakuin sana sini, tapi dengan adanya positioning ini, seluruh dunia akan tahu, akan dipancar ulangkan melalui satelit, dari satelit langsung ke internet, bahwa posisi koordinat ini, pulau ini adalah Republik Indonesia. Sehingga kita lebih aman untuk masalah itu. Baik, jadi artinya monitoring kedaulatan negara kita jauh lebih kuat nanti ya Pak ya, dengan dibantu adanya satelit Lapan A2 ini. Jadi bisa termonitoring semuanya. Bisa termonitor. Mengambil hak dari kedaulatan negara kita. Nah, nanti juga dari sisi teknis kita akan berbincang-bincang juga nanti sebenarnya nanti apa yang dilakukan secara inovasi sendiri ketika satelit Lapan A2 ini telah berada di orbitnya. Nanti kita akan juga tanya-tanya. Di sini juga telah hadir bersama kita Bapak Abdurrahman, yakni peneliti senior Pusat Teknologi Satelit Lapan. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Ya, nanti Pak Abdurrahman nanti juga bisa menjelaskan kepada kita semua sebenarnya ketika satelit Lapan A2 ini sudah berada di orbitnya, langkah apa lagi dari sisi teknis, nanti juga bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah ya Pak ya.
Baik, bila kita beri aplaus dulu untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Dan langsung saja pemirsa kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini. Kita langsung ke Pak Jamal. Pak Jamal, artinya dengan adanya inovasi pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh karya anak bangsa ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Identitas yang mana ini asli Indonesia. Dari hasil pemikiran Indonesia dan dikembangkan juga di Indonesia. Sebenarnya apa yang membedakan dengan satelit 8A1 dengan A2 ini sendiri? Ya. Bisa dijelaskan? Jadi cita-cita untuk mempunyai satelit sendiri itu berawal sejak 1976. Kita menjadi negara ketiga yang mempunyai satelit komunikasi, satelit Palapa pada waktu itu. Sesudah Amerika dan Kanada, Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai satelit untuk komunikasi. Sejak itu kita sudah mempunyai cita-cita suatu saat kita bisa membuat satelit sendiri dan meluncurkan satelit sendiri. Tetapi kalau kita langsung melompat pada satelit besar, itu sangat susah sekali. Maka kemudian LAPAN menginisiasi program pembuatan satelit mikro, satelit kecil. Dan satelit mikro ini sekarang menjadi tren dunia karena pembuatannya relatif cepat, kemudian peluncurannya pun bisa ditumpangkan dari misi-misi satelit besar, sehingga biayanya pun lebih murah. Sejak tahun 2003 kita bekerja sama dengan Jerman membuat satelit yang diberi nama satelit 8A1 atau karena bekerja sama dengan TU Berlin disebut satelit 8 TUBSAT. Dan itu selesai tahun 2007. Kita kirim engineer-engineer kita ke Jerman, kita biayai biaya pembuatannya termasuk supervisornya untuk membuat satelit, dan alhamdulillah 10 Januari tahun 2007 itu meluncur. Setelah itu, engineer kita pulang ke LAPAN, membuat fasilitas di LAPAN untuk mengintegrasi dan menguji satelit, bekerja sama juga dan instansi-instansi terkait dengan LIPI, dengan BPPT untuk pengujian satelit itu. Dan alhamdulillah satelit kedua itu selesai tahun 2012 sebenarnya. Jadi sekitar 4 atau 5 tahun proses pembuatannya, tetapi karena ini akan ditumpangkan pada roket peluncur India yang meluncurkan satelit Astrosat, dan Astrosat itu masih ada penyempurnaan, maka baru 2015 ini bisa diluncurkan. Nah, hal yang terpenting dalam proses ini itu adalah penguasaan teknologi satelit. Kita mulai dari teknologi pemantauan. Pada generasi pertama, satelit 8A1 atau 8 TUBSAT itu hanya dimuati kamera video yang bisa memantau permukaan bumi. Itu 100% eksperimen. Nah, 100% eksperimen. Bagaimana kita membuat satelit yang berfungsi, mengorbit. Waktu itu ditargetkan hanya 2-3 tahun, tapi karena diluncurkan tahun 2007 saat matahari minimum, itu ternyata bisa bertahan 6 tahun sampai dengan 2013. Jadi 2013 itu sensor kameranya mulai berkurang fungsinya dan akhirnya tidak berfungsi. Nah, di situ 100% eksperimen. Nah, generasi kedua 8A2 ini diupayakan ada sifatnya operasional, dalam arti bahwa data-data yang diperoleh ini sudah bisa dimanfaatkan dengan kualitas tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan masih 80% eksperimen, karena ini kita coba sistemnya dengan buatan sendiri sepenuhnya, itu berfungsinya seperti apa. Kemudian 20% ini mulai dioperasionalkan. Operasionalnya ada 3 misi dari 8A2 ini. Pertama adalah misi kemaritiman. Ini mendukung program pemerintah saat ini, yaitu pemantauan, ya, terutama pemantauan kapal-kapal di perairan Indonesia. Jadi ada muatan AIS, Automatic Identification System, sistem pemantau otomatis untuk memantau kapal-kapal di wilayah Indonesia. Bisa ribuan kapal bisa dipantau setiap harinya. Ini akan dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemantauan laut Indonesia. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pemantauan permukaan bumi untuk lingkungan.
Ini kami mempunyai di 8A2 ini 2 kamera, yaitu kamera video dan kamera digital atau kamera pencitra, resolusinya 4 dan 5 meter. Artinya objek 4-5 meter itu bisa dikenali dari satelit ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi amatir radio. Tadi dari Orari sudah menjelaskan fungsinya antara lain untuk ditempatkan pemancar-pemancar di pulau-pulau terluar, dan itu ya, itu nantinya akan menjadi indikasi bahwa disitulah wilayah Indonesia, karena dengan radio amatir ini seluruh dunia bisa mengenali bahwa wilayah itu adalah wilayah Indonesia. Di samping tentu saja nanti pada saat bencana itu radio amatir juga sangat berperan sebagai alat komunikasi untuk tanggap darurat pada kondisi bencana. Jadi amatir radio ya. Pak, dari satelit 8A2 ini Ya, sendiri. setidaknya 3 misi itu yang 3 misi utama. itu yang menjadi utama sekali dari satelit 8A2 Ya. ini. Pak Jamal, lalu juga pemirsa di rumah juga pengen tahu, ini kan merupakan satelit ekuatorial pertama di Indonesia yang dikembangkan, maksud dari sisi inovasinya, kemudian juga dikembangkan di Indonesia saat ini. Sebenarnya dari sisi kemaritiman misalnya, untuk mensupport dari sisi informasi data, kemudian juga bisa menyampaikan berbagai macam perkembangan yang ada di wilayah kemaritiman, kelebihan dan keunggulan apa lagi yang sehingga menyebabkan satelit A2 ini menjadi lebih dari satelit sebelumnya yang ada? Beda antara satelit ekuatorial dan satelit polar itu dari segi orbitnya itu terkait dengan melintasi wilayah Indonesianya. Satelit ekuatorial itu akan lebih sering karena dia melintas dekat ekuator, dan satelit 8A2 ini inklinasinya sekitar 6 derajat. Artinya wilayah plus minus 6 derajat itu akan diamati oleh satelit ini. Satu hari 14 kali satelit 8A2 akan melintas wilayah Indonesia. Artinya akan memantau wilayah Indonesia akan lebih sering lagi dibandingkan dengan satelit polar atau satelit yang lintasnya mengarah kutub, itu sehari hanya sekitar 2 kali atau 4 kali termasuk dengan malam. Tapi itu pun sekali pagi hari di wilayah timur, siang hari di atau berikutnya adalah di wilayah barat. Nah, artinya ini hanya 2 kali, termasuk malam menjadi 4 kali. Jadi ekuatorial ini akan lebih sering melintas wilayah Indonesia, dan ini menjadi satelit pertama kita yang melintas ke ekuator, dan diharapkan ini akan bisa memberikan data yang lebih sering lagi karena 14 kali dalam sehari. Lebih frekuensinya jauh Iya. lebih banyak begitu ya Pak, Iya. dari sisi kuantitinya. Itu dia membedakan antara polar dan juga ekuatorial begitu. Nah, sekarang kita ke Pak Hakim. Pak Hakim, tentunya juga kita kalau berbicara mengenai satelit kan tentunya ada muatan satelit, terutama bagi perangkat komunikasi yang dibutuhkan ketika kita yang berada di permukaan darat seperti ini. Sebenarnya kalau dari amatir sendiri melihat, terutama dari Orari lah, melihat bagaimana peranan satelit 8A2 ini bisa dikembangkan terutama di perbatasan-perbatasan luar Indonesia. Bisa disampaikan Pak? Ya, dengan adanya 8A2 Orari ini, tentunya komunikasi antar amatir radio seluruh, bahkan bukan hanya Indonesia saja, mencakup Australia, Brunei, Singapura, Malaysia sampai Thailand, dan bahkan India kalau posisi ada di Sumatera, itu kita bisa berkomunikasi dengan mudah, hanya dengan handy transceiver kecil, dengan antena yang dipegang, kita bisa komunikasi dengan mudah. Apalagi 8A2 ini dengan power yang cukup baik, keluar outputnya 5 watt, itu cukup mudah sekali dipergunakan. Sehingga aplikasinya untuk bencana pun akan mudah, berkomunikasi antara wilayah satu dan wilayah yang lain, dan juga untuk positioning yang tadi saya bicarakan, APRS juga sangat mudah. Jadi tidak seperti yang satelit yang lain yang polar, yang ada di polar. 14 kali melintas di wilayah kita, itu amat sangat menguntungkan sekali buat
penggemar radio amatir radio Indonesia ini. Jauh lebih banyak begitu ya Pak ya? Dari komunikasinya akan lebih banyak, akan lebih komunikatif, dan akan lebih banyak lagi komunikasi dengan negara-negara tetangga. Jadi dengan hanya handy transceiver kita bisa komunikasi kemana cukup jauh. Biasanya hanya 1 kilo, 2 kilo, ini bisa ribuan kilo kita bisa komunikasi. Baik, kita sekarang akan mengajak pemirsa di rumah, kita akan langsung terhubung dengan Didi TV di India. Kita akan melihat sekarang seperti apakah persiapan. Kita saksikan bersama pemirsa di layar televisi, karena kita juga akan segera menyaksikan bagaimana satelit ini meluncur menuju orbitnya. Mungkin sekarang juga di layar televisi Anda bisa saksikan bersama, masih persiapan kali ya Pak ya, untuk menuju ke orbitnya. Karena kita kalau melihat dari 8A2 ini dari sisi kecanggihan teknologi juga jauh lebih baik ya Pak dibandingkan dengan satelit 8A1 yang sebelumnya. Jadi ini sekaligus juga perlu dijelaskan kira-kira tahapan yang nanti dalam peluncuran ini. Nanti sekitar pukul 11.30 roket akan mulai meluncur. Kemudian ada 4 roket yang berada di PSLV C30 ini. Jadi roket peluncur polar sebenarnya, karena itu bukan pada langsung ekuator. Tahap pertama, roket pertama itu nanti akan lepas pada menit ke 1:52 detik. Kemudian roket yang kedua itu akan lepas pada menit keempat 23 detik. Kemudian roket ketiga akan lepas pada menit ke-9 48 detik. Kemudian roket yang keempat ini mengantar satelit sampai ke orbitnya di 630 km. Itu akan dimatikan setelah mencapai orbit itu pada menit ke-21:56 detik. Kemudian Astrosat mulai dilepaskan, ini muatan utama, satelit astronomi bobotnya 1,5 ton, itu dilepaskan pada ketinggian 650,17 km pada menit ke-22:33 detik. Kemudian sekitar setiap setengah menit satelit-satelit berikutnya dilepaskan. 8A2 itu akan dilepaskan pada ketinggian 650,16 km pada menit ke-23:03 detik. Kemudian berikutnya secara berturut-turut 5 satelit nano berikutnya, satelit milik Kanada itu 14 kilo bobotnya, itu diluncurkan. Kemudian setengah menit berikutnya 4 satelit nano milik Amerika diluncurkan, dan seluruh proses ini berakhir pada menit ke-23:33 detik. Jadi seluruh proses itu berlangsung sejak peluncuran itu sekitar 25,5 menit. Baik, Ya. jadi waktunya sekitar 25 menit setengah gitu ya Pak. Nah sekarang juga kalau misalnya kita lihat di layar kaca, sekarang masih kita ikuti streaming Pak Jamal, dan ini dari time code yang ada di streaming, ini estimasi waktunya lebih kurang 13 menit lagi. Ya. Akan menuju ke orbitnya dari tahap pertama persiapan sampai ke titik yang akhir. Ya, 13 menit ini mulai dari dinyalakannya roket. Jadi mulai dinyalakan Iya. 13 menit. Iya. Jadi nanti sekitar 13 menit lagi nih roket akan dinyalakan. Kemudian sejak roket dinyalakan itu total seluruh proses sampai dengan melepaskan satelit di orbitnya itu sekitar 25 menit. Sekitar 25 menit. Pak Jamal, ini saya pengen tanya nih Pak Jamal terkait dengan satelit 8A2 ini. Kenapa lagi-lagi negara India dipilih untuk melepaskan satelit 8A2 kita sama halnya dengan A1 sebelumnya? Kenapa India yang dipilih? Ya, 8 mempunyai kerjasama dengan berbagai badan antariksa internasional. Tentu masing-masing mempunyai kelebihan dan masing-masing mempunyai kendala-kendala. Nah, 8 mempunyai kerjasama yang erat dengan India. Stasiun penjejak satelit India juga ada di Biak. Nanti ini roket meluncur, itu juga dijejak atau di tracking oleh stasiun di Biak. Dan itu sudah lama kita mempunyai kerjasama dengan India. Dan dari kerjasama itu salah satunya 8 menyediakan fasilitas untuk tempat
tracking atau penjejakan satelit di Biak. Kemudian Lapan juga meminta India untuk meluncurkan satelit Lapan. Untuk satelit 8A1, 8A2, dan 8A3 yang nanti tahun depan akan diluncurkan, kita sudah bekerja sama dengan India. 8A4 kemungkinan kita akan menggunakan satelitnya RRT. Dan ini kerjasama internasional kita lakukan dengan semua badan antariksa internasional. Kita ambil mana yang bisa menyediakan, yang sama-sama menguntungkan. Dan untuk 8A2 ini dan 8A3 kita bekerja sama dengan India. Baik, jadi artinya itulah alasannya kenapa India dipilih begitu ya Pak. Karena tidak hanya negara India saja, tapi juga berbagai negara dari sisi Badan Antariksa Internasional juga kerjasama dengan pemerintah Indonesia, terutama dari Lapan, untuk mengembangkannya sendiri. Baik, pemirsa, nanti juga kami akan mengajak Anda, kita juga akan menyaksikan juga bersama bagaimana satelit 8A2 ini diluncurkan menuju orbitnya. Tadi kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Jamal tadi, karena membutuhkan estimasi waktu 25 menit lebih begitu ya Pak ya, sampai pada titik lepas landasnya menuju ke orbitnya begitu. Nah sekarang nanti sebelum kita berbincang-bincang lagi bersama Pak Hakim dan juga Pak Jamal, kita juga pengen berbincang-bincang bersama Bapak Abdurrahman. Pak Abdurrahman tadi secara ringkas teknisnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Jamal mengenai apa spesifikasi kelebihan dari satelit 8A2 ini sendiri. Nah ini juga mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Ini kan artinya inovasi yang dikembangkan di Indonesia sangat baik sekali. Nah kalau dari sisi penelitian sendiri Pak, apalagi Bapak selaku peneliti senior di Lapan, bisa dijelaskan mengenai sisi teknis dari satelit 8A2 ini Pak? Iya, terima kasih. Jadi satelit 8A2 ini tadi membawa 3 misi utama. Di samping dari segi riset, kita ada satu muatan, satu komponen satelit untuk reaction wheel. Itu salah satu penggerak roda satelit. Itu adalah hasil prototipe kita, hasil penelitian kita yang ditumpangkan di satelit 8A2 ini, yang merupakan uji coba pertama, merupakan hasil karya dari teman-teman peneliti di Pusat Teknologi Satelit, yang nantinya jika begini berhasil, kita akan menggunakan secara permanen pada satelit 8A4 dan A5 berikutnya. Di samping itu juga kita ada penelitian untuk dari sensor, star sensornya juga dilakukan penelitian. Ini juga menjadi redundant di satelit A2 ini. Jika itu juga berhasil, itu akan menjadi juga digunakan pada satelit 8 berikutnya. Jadi tidak murni di samping dari segi penguasaan kemampuan dari komponen level komponen satelit, juga dari semua dari segi software yang digunakan di satelit ini dibangun sendiri oleh peneliti 8, mulai dari untuk pengolahan data sampai dengan kontrol stasiun buminya, itu semua dikendalikan dari engineer-engineer kita. Hal lainnya adalah bahwa jika tadi di 8 A1 itu hanya sebagai video surveillance saja, nah di 8A2 ini juga sudah dilengkapi dengan GPS, sehingga ketika mengambil suatu objek, kita sudah di mana sudah bisa mengetahui posisi di mana yang menjadi pengambilan objek tersebut. Ya tadi dijelaskan bahwa satelit ini akan sangat tinggi frekuensinya melintasi Indonesia. Setiap 90 menit kita bisa melintasi wilayah Indonesia, sehingga memang pengendalian stasiun buminya harus disiapkan mulai dari paling timur di Biak, kemudian di Rancabungur Bogor, lalu ada di Rumpin, karena paling awal saat ini bisa diterima dari Biak, sehingga ketika melintasi wilayah barat kita sudah siap. Nah ini tentunya karena satelit ini membawa 3 misi utama. Tadi ada untuk ship monitoring, monitoring kapal, kemudian ada video surveillance, lalu ada tadi komunikasi untuk pulau-pulau terluar dari Peorari. Baik, Pak Abdurrahman, nanti kita akan lanjutkan kembali, karena juga kita nanti akan bersiap-siap juga untuk kembali bergabung melalui DDTV di India untuk menyaksikan streaming begitu ya Pak, bagaimana persiapan dari satelit 8A2 ini nanti meluncur ke orbit. Nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang.
next 50 to 60 seconds, you will hear the announcement of DS3 Panau, followed by DS3 separation at a much later time. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Bincang-Bincang dan masih bersama saya Reska Herlambang. Dan tadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa peluncuran satelit 8A2 telah kita saksikan bersama. Dan kita masih berbincang-bincang juga bersama Pak Jamal di kesempatan kali ini. Kita kembali ke Pak Jamal. Pak Jamal, tadi kita sudah saksikan bersama bahwa satelit 8A2 tengah proses menuju ke orbitnya saat ini sampai nanti tiba waktunya. Pak Jamal bisa dijelaskan sebenarnya apa manfaatnya terutama bagi LAPAN dan juga Indonesia ke depannya dengan hadirnya satelit ini? Ya, dengan 3 misi utama satelit 8A2 ini untuk pemantauan maritim, pemantauan bumi, dan untuk fungsi-fungsi amatir radio, ini merupakan lompatan penguasaan teknologi satelit. Bagi LAPAN, ini merupakan tahapan membangun kepercayaan diri insinyur-insinyur LAPAN. Dan bagi Indonesia, ini merupakan langkah awal untuk membangun kemandirian dalam penguasaan teknologi satelit. Teknologi satelit itu umurnya hanya 5 sampai dengan 15 tahun. Kalau kita tidak menguasainya, dan kita hanya bergantung hanya pada satelit-satelit asing, artinya selama-lamanya kita akan menjadi negara yang bergantung. Oleh karenanya, ini mulai tahap awal kita menguasai teknologi satelit, dimulai dari satelit mikro untuk penginderaan jauh, untuk pemantauan maritim dan berbagai fungsi yang lainnya. Kemudian nanti tahap berikutnya, LAPAN bertekad untuk mengembangkan sampai dengan satelit komunikasi dan satelit navigasi. Baik, jadi itu yang menjadi manfaat utama ya Pak, terutama bagi LAPAN dan juga Indonesia ke depannya. Iya, kepercayaan diri, kebanggaan diri, dan keinginan untuk menjadi bangsa yang mandiri. Jadi bukan pengikut atau ketergantungan lagi Pak ya, sudah bisa berdiri sendiri begitu ya? Seharusnya seperti itu. Baik, nah pemirsa sekarang kami juga akan mengajak Anda untuk melihat visual grafik atau statistik yang sudah ada di layar kaca Anda. Dan ini merupakan siaran streaming dari DDTV India, dapat Anda saksikan bersama. Pak Jamal mungkin bisa dijelaskan ini grafik apa nih Pak Jamal? Ya, ini adalah tahap-tahap awal dari proses peluncuran. Jadi tadi diinformasikan terkait dengan ketinggiannya, kemudian waktu sejak tadi peluncurannya, dan sesuai dengan jadwal tadi, itu roket pertama tahap awal yang berbahan bakar proplan padat, itu lepas pada 1 menit 52 detik setelah peluncuran. Dan dari data-data ini diperoleh itu sudah berapa detik sejak peluncuran, kemudian saat ini ketinggiannya sudah 267 km. Kita menuju 650 km. Dan kemudian nanti roket yang kedua itu akan lepas pada 4 menit 23 sekon ya. Jadi kalau 4 menit itu sudah di atas 240 detik tadi sudah lewat. Ini nanti roket ketiga itu akan lepas pada 9 menit 48 sekon. Kemudian nanti roket keempat itu akan mengantar satelit-satelit ini mencapai orbitnya di 650 km. Nah, setelah sampai pada ketinggian 650 km, nanti pada menit ke-22 menit 33 detik, itu muatan utama Astrosat yang bobotnya 1,5 ton itu akan dilepaskan. Kemudian setengah menit kemudian 8A2 yang bobotnya 76 kg itu akan diluncurkan pada menit ke-23 3 sekon. Selanjutnya satelit nano setiap setengah menit dan berakhir nanti setelah 25 menit 33 detik. Baik, sampai kepada titik menit ke-25 begitu ya Pak? Iya. Menit ke-25 30 detik lebih kurang begitu. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita juga saksikan bersama bahwa di layar televisi Anda, artinya bahwa 8A2 ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali ya Pak, terutama di sisi kemaritiman, kemudian juga sebagai support penunjang bagi radio amatir, sehingga masyarakat juga bisa dengan mudah nanti pemantauan dari sisi informasi dan keamanan yang ada di wilayah Indonesia sendiri. Nah, nanti sebelum kita kembali ke Pak Jamal, saya juga ke
Pak Hakim nih, Pak Hakim, saya pengen tanya Pak Hakim, ini berulang kali bahwa Pak Jamal menyatakan bahwa ini sangat penting sekali, apalagi mendukung misi presiden kita bahwa untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara maritim gitu. Artinya semua aspek juga harus disiapkan secara baik. Seberapa optimistis Bapak melihat dengan adanya satelit ini untuk menunjang kemaritiman, apalagi dengan sistem APRS begitu ya Pak? Bisa dijelaskan? Ya. Ya, dengan adanya tadi teknologi yang 3 muatan yang ada di 8A2 Aurari ini, tentunya dengan saat ini maritim mempergunakan bukan satelit kita Pak ya, Iya. yang sepengetahuan saya satelit komersial yang lain. Tapi dengan adanya 8A2 bekerjasama dengan instansi terkait, tentunya jauh akan lebih optimal, akan lebih presisi, karena melewati wilayah kita 14 kali sehari. Ya, jadi lebih gampang untuk memonitor di wilayah kita sendiri. Bagaimana dengan kesiapan SDM nih, ke Pak Jamal lagi nih, kesiapan SDM kita nih Pak, yang ada di Indonesia saat ini? Ya, dari segi SDM memang ini menjadi kendala ya. Sekarang ini katakan engineer-engineer yang mengembangkan satelit ini sekitar 20 orang. Itu kurang sebenarnya. Karena di negara-negara lain itu sampai ribuan, puluhan ribu untuk mengembangkan satelit sampai dengan peluncurannya. Supporting engineer-nya jadi Iya, sangat kurang sekali kita. sangat kurang sekali. Tetapi ya kita mencoba dengan SDM yang ada, dengan anggaran yang ada, kita mencoba berlari menguasai teknologi ini. Tentu saja nanti kalau kita diberikan kesempatan untuk menerima pegawai-pegawai baru, engineer-engineer baru, sekarang ini moratorium ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya kita bisa memacu, menambah SDM kita, dan anggaran pun mudah-mudahan pemerintah bisa menambah ini, kita bisa berlari lebih kencang lagi. Baik, nah ini kita bicara soal anggaran nih Pak. Kita kalau berbicara mengenai anggaran kan ini agak sedikit teknis begitu ya Pak Hakim. Tapi ini perlu dibicarakan, terutama juga mungkin bagi pemegang otoritas saat ini, kemudian juga bisa memberikan anggaran yang lebih besar lagi kepada Lapan, sehingga Lapan bisa berinovasi lebih jauh lagi. Sebenarnya kondisi anggaran bagaimana sih Pak saat ini? Ya. Mencukupi atau sangat jauh dari mencukupi? Kita memang harus memahami kondisi anggaran negara. Tetapi kalau berhitung dari segi kebutuhan, memang tahapan yang sebenarnya kita perlukan untuk tahun 2016 itu katanya 1,3 triliun ya. Tapi anggaran yang kita peroleh itu masih kurang dari 1 triliun. Jadi tahun 2016 mungkin hanya sekitar 700 miliar. Jadi tentu saja berharap kita bisa mendapatkan anggaran lebih, apalagi Bapak Presiden ketika saat pelepasan satelit 8A2 di Pusat Teknologi Satelit menjanjikan bahwa akan mendukung kegiatan-kegiatan riset yang memberikan manfaat langsung bagi pembangunan. Nah, ini salah satu sebenarnya upaya Lapan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Lapan mempunyai 7 program utama sebenarnya yang sekarang yang semuanya itu untuk mendukung pembangunan, salah satunya pengembangan teknologi satelit ini. Kemudian yang juga penting itu adalah nantinya memberikan layanan data penginderaan jauh. Dan sekarang Lapan sudah memberikan informasi ke semua kementerian, lembaga, dan daerah. Dan Lapan satu-satunya yang diamanatkan oleh Inpres tahun 2012 dan Undang-Undang Keantariksaan untuk menyediakan data penginderaan jauh bagi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi tentu saja kami berharap dengan nanti tambahan anggaran kita bisa memberikan layanan lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan Bapak Presiden menyaksikan kita saat ini bisa memberikan anggaran yang lebih besar lagi begitu ya Pak. Baik, insya Allah. Oleh DPR di parlemen begitu Ya, untuk memberikan approval begitu. Baik, kita masih berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Nah, kita masih terkait dengan 8A2 nih Pak Jamal, dan juga di streaming di layar televisi kita juga masih streaming dari di TV India. Kita juga pengen tanya lagi kita ke Pak Abdurrahman ya Pak Jamal ya. Ya. Pak Abdurrahman, saya pengen tanya juga, ini pemirsa di rumah juga kalau berbicara melihat grafik juga masih tidak semua pemirsa di rumah yang paham nih dari sisi pengembangan teknologi sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai 8A2 ini, ketika nanti sudah berada di titik orbitnya, langkah apa yang dilakukan Pak dari sisi teknisnya sendiri? Iya. Ketika satelit di orbit, tentunya adalah hal-hal yang sangat kondisi yang
kritis yang sangat kita dambakan untuk bisa koneksi dengan komunikasi dengan satelit. Jadi dari parameter orbit yang kita dapatkan, kita bisa menganalisa, dan biasanya dari pihak peluncur akan mengeluarkan data-data parameter orbit yang memberikan identifikasi terhadap objek satelit kita. Nah, dari sini kontak pertama yang dilakukan tentunya adalah mengaktifkan komen terhadap satelit. Jadi frekuensi pengendalian kita yang dalam istilah satelit di orbit dengan istilah namanya layoff, launch early orbit phase. Jadi adalah fase pertama ketika kontak dengan satelit. Hal-hal yang dilakukan adalah tentunya adalah mengecek semua komponen satelit. Dari semua komponen, mulai dari utamanya itu dari komputernya sendiri, OBDH-nya, mulai dari sistem OBDH, kemudian kita lihat distribusi powernya, apakah sudah ada. Kemudian semua level komponen kita melakukan tes, dan ini biasa dilakukan 1 bulan pertama. Jadi belum bisa memberikan komen untuk pengambilan misi, tapi yang utama adalah apakah kontrol atau attitude dari satelit sudah benar. Lalu kita kemudian dari fase itu kita lakukan terus-menerus secara kontinu, mengendalikan dan mengontrol semua fungsi-fungsi dari level satelit. Nah, fase ini kita akan lakukan secara kontinu dengan bergantian dari stasiun bumi yang dikendalikan. Ini salah satu monitor yang adalah stasiun bumi Pengadi 8 yang di Rancabungor, kemudian di Biak. Dari data-data kita analisa, apakah semua uji level komponen berfungsi dengan baik. Nah, baru kita melihat pengendalian sikapnya, apakah sudah dalam posisi yang benar. Kemudian dari 1 bulan pertama itu, baru kita bisa melakukan commissioning bahwa satelit dinyatakan berfungsi dengan baik, sehingga level in orbit test selesai. Nah, dari sini baru bisa kita memberikan komen apakah dari misi utama tadi bisa mulai dicoba, misalnya dari sistem kameranya, apakah dalam posisi nadir bisa berfungsi dengan baik. Kemudian begitu juga dengan misi utama lainnya. Nah, ini karena saat ini berada di orbit ekuatorial dan setiap 90 menit bisa kita kontak, sehingga cukup sangat membantu data-data parameter satelit yang kita ambil. Nah, sehingga apabila secara optimal, maka fungsi secara misi bisa dilakukan komen. Kira-kira demikian, Mas. Baik, jadi artinya dengan beberapa runtutan secara teknis begitu ya Pak, sampai tahapan nanti satelit ini berada pada orbitnya, banyak sekali beberapa elemen-elemen pendukung begitu ya Pak secara teknisnya, sampai dengan pada titik pengorbitannya nanti. Berani dengar, Mas? Ya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa ternyata banyak sekali komponen-komponen yang mendukung sehingga satelit ini bisa beroperasi dengan baik begitu. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Mas. Pak Abdurrahman. Nah, sekarang kita ke Pak Jamal lagi. Pak Jamal, ini karena waktu kita juga sangat terbatas ya Pak Jamal ya. Kita kalau berbicara mengenai pengembangan inovasi teknologi yang sangat luas sekali. Ke depan apa yang akan dilakukan LAPAN terutama pengembangan satelit di Indonesia? Ya, terkait dengan teknologi satelit, ini amanat di dalam Undang-Undang Keantariksaan, kita harus mempunyai rencana induk untuk 25 tahun ke depan. Ya. Nah, terkait dengan teknologi satelit, kita merancang bahwa satelit seri A atau seri eksperimen ini nanti tahun depan kita akan meluncurkan satelit 8A3, kemudian kira-kira 2 atau 3 tahun kemudian 8A4, kemudian nanti 8A5, dan kemudian kami akan bergerak mengembangkan satelit komunikasi untuk yang orbit rendah,
kemudian satelit navigasi. Walaupun kami ada juga cita-cita besar ini untuk membangun satelit nasional, satelit operasional untuk penginderaan jauh. Pada tahun berapa Pak rencananya? Ya, ini terkendala dari anggaran yang sangat besar. Itu Balik lagi masalah belum, anggaran, begitu, ya, Pak Jamal. memang ini menjadi salah satu kendala, tapi kami sudah mempunyai target-target. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan kita sudah setidaknya mempunyai satu satelit operasional yang satelit besar itu. Kemudian dalam rencana jangka panjangnya, ini amanat di dalam Undang-Undang Keantariksaan itu, kami juga harus mulai menyiapkan bandar antariksa, dan tentu saja ada satu cita besar bahwa suatu saat kita harus bisa meluncurkan satelit sendiri, mungkin dimulai dari satelit yang orbit rendah. Ya, itu secara garis besar program terkait dengan keantariksaan. Selain itu juga ada 7 program sebenarnya yang ada di Lapan. Selain program satelit, ada pengembangan roket yang tadi juga terkait. Kemudian ada pengembangan teknologi penerbangan. Kami mulai dengan pesawat N219, pesawat untuk 19 penumpang, bekerja sama dan PTDI yang nanti hari Sumpah Pemuda nanti 28 Oktober ini akan di roll out atau akan ditunjukkan kepada publik wujud dari N219 ini. Di momentum 28 Oktober? Iya, 28 Oktober. Kemudian program yang lain terkait dengan sains, kami mengembangkan Observatorium Nasional di Nusa Tenggara Timur. Ini untuk memacu perkembangan sains di Indonesia Timur. Iya. Kemudian ada pengembangan decision support system atau sistem pendukung kebijakan, khususnya yang berbasis sains antariksa, sains atmosfer dan sains antariksa juga. Kemudian juga pemberian data, kami membangun bank data Indraja Nasional, Penginderaan Nasional, dan sistem pemantauan bumi nasional, antara untuk pemantauan kebencanaan, termasuk masalah kebakaran hutan dan asap yang saat ini Lapan terus memantaunya dan memberikan informasi kepada instansi terkait. Baik, jadi artinya sudah begitu lengkap rencana kerja Lapan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, terutama untuk pengembangan antariksa yang ada di Indonesia, begitu. Nah, bagaimana juga nanti kita berbicara mengenai kerjasama internasional, Pak? Apa kerjasama internasional juga telah dilakukan, terutama dari sisi pengembangan teknologi dalam negeri kita, misalnya dengan teknologi pengembangan antariksa dan sebagainya. Apa yang telah dilakukan, Pak? Ya, Lapan mempunyai kerjasama dengan berbagai badan antariksa nasional. Mari kita Ini tampaknya sudah dari India sudah ada pernyataan bahwa sudah pada tahap-tahap kritis ini sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ini tinggal masalah penyelesaian akhir, dan tadi sudah disebutkan juga nanti setelah satelit-satelit ini menempatkan orbitnya, bagi Lapan nanti mulai dari penjejakan dari Ranca Bungur dan dari Biak. Baik, boleh kita beri aplaus. Kita nggak boleh kalah semangat ya Pak dengan ada yang di India. Baik. Kita juga harus aplaus ya, walaupun juga. Nah itu satelit 8A2 itu sudah dilepaskan. Sudah masuk ya Pak ya? Iya, sudah separasi itu. Jadi alhamdulillah ini sudah mulai masuk orbit. Ini satelit nano milik Kanada, ini juga sudah mulai separasi. Walaupun di sana mukanya kembali bingung ya Pak ya? Habis tepuk Iya. tangan langsung bingung lagi gitu ya. Iya. Ini Baik. kemudian masih ada 4 satelit nano lagi nih, yang milik Amerika. Ini setiap setengah menit diluncurkan satu-satu. Setiap setengah menit ya Pak? Iya, jadi setelah NLS 14 itu milik Kanada, kemudian nanti satelit nanonya milik Amerika. Nah ini Lemur 1, itu bobotnya 7 kg ya, milik Amerika. Masih 3 lagi. Masih 3 lagi ya Pak, setelah 8 ada NLS, kemudian juga ada Lemur atau Lemur Ya, bacanya Pak? Lemur 1. Lemur kemudian 1. Masih tersisa berapa lagi Pak? 3 lagi. 3 lagi. Iya, itu masing-masing 7 kg beratnya, itu satelit nano. Mereka juga di sana masih fokus ya Pak ya? Iya, karena masih ada 3 lagi Masih nih. ada 3 lagi. Pelepasan.
setidaknya 8A2 sudah ada di orbit nih. Nah ini Lemur sudah. 2, yang sisa 2 lagi. Sisa 2 lagi. Lemur 1, Lemur 2 sudah berada ya Pak? Di sana, Iya, ya? itu dua-duanya milik Amerika, yang 2. Ada 8 NLS, Lemur 1, Lemur 2. Kita masih menantikan 2 lagi ya Pak? Iya, 2 lagi. 2 lagi yang akan kita saksikan bersama. Nah, ini Sudah masuk Lemur 3, boleh kita beri Lemur 3, plus? satu lagi ini. Satu lagi ya Pak? Iya. Satu. Baik, alhamdulillah semua satelit sudah berada pada orbitnya ya Pak Iya, ya? pada ketinggian 650 km. Jadi ini bagi tim 8, ini tinggal mulai melakukan penjejakan di stasiun Rancabungur dan Biak. Kemudian juga mulai mengaktifkan semua sensornya, mulai pengujian peralatannya. Kemudian nanti bersama tim Orari mulai mencoba menerima sinyal-sinyal. Setidaknya dalam waktu 1 bulan ini tim dari Pusat Teknologi Satelit yang akan tugas berat bagi mereka untuk menghidupkan satelit dan kemudian mulai menerima data-datanya. Baik, untuk itu kita semua pemirsa sebagai bangsa Indonesia sangat bangga sekali, terutama kepada 8 beserta seluruh engineer-nya. Kita beri tepuk tangan dulu, sehingga satelit 8A2 ini dengan semua satelitnya sudah berada di orbitnya begitu ya Pak ya, tinggal dioperasionalkan kembali. Nah sekarang kita kembali ke Pak Jamal. Pak Jamal, tadi kita sempat terhenti mengenai kerjasama internasional terkait pengembangan Pak, apa lagi nih bisa dibicarakan? Baik, masih ada speech ternyata di sana. Ya, ini sambutan Kepala ISRO, Kepala 8-nya India. Kepala 8-nya India. Iya. English in Hindi ya Pak ya. Baik, saat ini kita saksikan bersama di layar streaming ceremonial speech ya. Direktur SDSC ya Pak. Iya, direktur peluncurannya lah. Ya pemirsa, demikianlah peluncuran satelit 8A2 yang baru saja Anda saksikan. Sekali lagi terima kasih Pak Jamal. Sukses selalu untuk 8. Kita tunggu inovasi-inovasi ke depan. A3, A4 dan seterusnya bagi 8. Juga dukungan masyarakat, dukungan publik untuk pengembangan teknologi antariksa ini bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Baik, bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Jamal, terima kasih Pak Hakim, terima kasih juga untuk Pak Abdurrahman dan juga terima kasih pemirsa bagi Anda yang telah menyaksikan tayangan kami. Semoga 8 terus berjaya dan dapat melahirkan inovasi teknologi yang lebih baik lagi, tentunya demi kemandirian dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Saya Reska Herlambang, sampai jumpa.